Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan 9 akan memaparkan materi tentang rhetoric dramatism dan narrative paradigm, Five Tradition in Search of the Audience, Resisting American Hegemony, Cultural Studies, Cultivism Analysis. Sebelumnya, mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah Teori Komunikasi, Dr. Kinkin Yuliati, SP, CPR, CICS, dan teman-teman sekalian. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ana Kamila Maharani. Nama saya Najwa Lutfia Fatehah. Dan saya Siti Naila. Baik, untuk materi yang pertama adalah retorik atau retorika. Pada komunikasi, retorika merupakan suatu ilmu dan seni yang berfokus pada penggunaan bahasa untuk memengaruhi, meyakinkan, dan menginspirasi para audiens. Konsep ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno dengan salah satu tokohnya yaitu Aristoteles. Beliau membuat pengaruh dalam perkembangan teori retorika. Dalam retorika sendiri terdapat tiga elemen yang dirancang untuk membangun argumen yang persuasif, serta menggerakkan emosi dan pemikiran para pendengar atau pembaca, yaitu ethos, pathos, dan logos. Next. Oke, selanjutnya adalah dramatisme. Dramatisme adalah teori yang dikembangkan oleh Kenneth Burke untuk menganalisis hubungan manusia melalui penggunaan bahasa. Brumet menggambarkan tiga asumsi dramatisme Burke berikut ini. Yang pertama, manusia adalah binatang yang menggunakan simbol. Yang kedua, bahasa dan simbol merupakan sistem yang sangat penting bagi manusia. Dan yang ketiga, manusia adalah pembuat pilihan. Selanjutnya, dramatis as new rhetoric. Teori ini terdiri dari tiga konsep utama. Yang pertama, identifikasi, proses di mana individu mencoba menemukan kesamaan dengan orang lain untuk mengurangi rasa bersalah. Yang kedua, proses rasa bersalah dan penebusan. Burke berpendapat bahwa komunikasi manusia seringkali muncul dari keinginan untuk mengelola rasa bersalah dan mencari penebusan. Yang ketiga adalah pentet. Burke menyebut metodenya pentet karena terdiri dari 5 poin menganalisis teks simbolik, yaitu yang pertama, act atau tindakan, yang kedua, scene atau latar, yang ketiga, agen atau pelaku, dan yang keempat, agensi atau cara, dan yang terakhir, purpose atau tujuan. Selanjutnya, ada the narrative paradigm atau paradigma naratif. Next. Paradigma naratif mendorong keyakinan bahwa manusia adalah pendongeng dan bahwa nilai-nilai, emosi, dan pertimbangan estetika mendasari keyakinan dan perilaku kita. Dengan kata lain, kita lebih teryakinkan oleh cerita yang bagus dibandingkan argumen yang bagus. Paradigma ini dikemukakan oleh Walter Fisher. Next. Asumsi paradigma naratif. Fisher pada tahun 1987 menetapkan 5 asumsi. 1. Manusia pada dasarnya adalah pendongeng. 2. Keputusan mengenai nilai sebuah cerita didasarkan pada alasan yang baik. 3. Alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. 4. Rasionalitas didasarkan pada penilaian masyarakat terhadap konsistensi dan kebenaran sebuah cerita. 5. Kita merasakan dunia ini penuh dengan cerita, dan kita harus memilih di antara cerita-cerita tersebut. Konsep utama dari paradigma naratif. Yang pertama adalah narasi, kedua rasionalitas naratif, tiga koherensi, yang keempat kesetiaan. Baik, untuk selanjutnya adalah 5 pendekatan kepada audiens. Yang pertama ada penelitian efek. Contohnya media massa. Media ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara media dengan audiens. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi bagaimana pesan diterima dan diinterpretasikan. Kedua, penggunaan dan kepuasan. Menunjukkan bahwa pengalaman media audiens dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, mulai dari latar belakang sosial, interaksi dengan konten, dan interpretasi pesan yang memuaskan bagi audiens. Yang ketiga adalah tradisi penelitian dan kritik sastra. Dengan menggunakan berbagai pendekatan komunikasi, peneliti dan kritikus dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana berinteraksi dengan pembaca yang terbentuk dalam proses tersebut. Yang keempat adalah studi budaya. Dengan mengintegrasikan perspektif studi budaya, dapat menghasilkan wawasan yang lebih mendalam tentang makna terbentuk dalam konteks budaya yang beragam. Dan yang terakhir ada
analisis penerimaan, di mana berfokus pada bagaimana audiens merespon dan menyoroti pentingnya umpan balik audiens, menciptakan interaksi dinamis antara media dan penerimaan pesan. Oke, selanjutnya adalah Resisting American Hegemony, analisis komparatif penerimaan dalam negeri dan fiksi Amerika Serikat. Masalah makro dan mikro. Makro dan mikro dalam kaitannya dengan efek tidak akan pernah diselesaikan oleh studi analisis penerimaan. Selain itu, mempelajari konsekuensi sosial jangka panjang dari sejumlah besar program fiksi Amerika menghadapi kesulitan yang tidak dapat diatasi dari sudut pandang penelitian. Selanjutnya, hubungan antara makna yang ditafsirkan dan dampak. Masalah kedua berkaitan dengan pernyataan bagaimana menghubungkan makna yang ditafsirkan dengan dampak. Libas dan Katz tahun 1986 menulis bahwa studi mereka bukan tentang efek, tetapi lebih tentang proses yang mungkin mengarah pada efek. Lalu ada esensialis dan dekontekstualis. Masalah ketiga yang mempertanyakan relevansi studi penerimaan analitis yang ada tentang masalah ini berkaitan dengan konsep teoritis dan analitis utama, seperti aktivitas penonton, resistensi atau simbolis, dan polisemi, tekstual, serta keterbukaan. Selanjutnya, cultural studies atau studi budaya. Studi kebudayaan membahas sikap, pendekatan, dan kritik terhadap sebuah budaya. Budaya dan media adalah aspek utama dari teori ini. Next. Warisan Marxis, kekuatan untuk rakyat. Karl Marx mengidentifikasi bagaimana kelompok yang berkuasa atau kelompok elit mengeksploitasi kelompok yang tidak berdaya atau kelas pekerja, terutama di bawah kapitalisme yang mengarah pada keterasingan. Kajian budaya neo-Marxis memperluas gagasan Marx dengan memasukkan kelompok-kelompok marginal seperti perempuan, etnis minoritas, kelompok LGBT+, dan anak-anak. Ide-ide Marx dipandang memerlukan pembaruan dan adaptasi terhadap masyarakat modern yang beragam. Next. Asumsi studi budaya. Yang pertama, budaya meresap dan menyerang semua aspek perilaku manusia. Dua, rakyat adalah bagian dari struktur kekuasaan yang hierarkis. Ada dua konsep dari studi kebudayaan. Yang pertama ada hegemoni dan kontra-hegemoni. Next. Audience decoding. Decoding audience adalah proses di mana audiens menafsirkan dan memahami pesan. Ini adalah teori komunikasi yang menjelaskan bagaimana orang memahami pesan media. Selanjutnya adalah cultivation analysis atau teori kultivasi. Teori ini memiliki beberapa asumsi. Yang pertama, televisi pada dasarnya dan secara fundamental berbeda dari bentuk televisi lainnya media massa. Kedua, televisi membentuk cara berpikir dan berhubungan masyarakat kita. Tiga, pengaruh televisi terbatas. Selanjutnya adalah proses and product of cultivation analysis. Proses yang pertama adalah pengumpulan data. Yang kedua, klasifikasi pemirsa. Yang ketiga, survei dan wawancara. Yang keempat, analisis data. Lalu produk. Yang pertama itu indikator budaya. Yang kedua, teori dan hipotesis. Dan yang ketiga, rekomendasi kebijakan. Analisis kultivasi sebagai sebuah teori kritis yang meneliti sebagai institusi sosial yang penting atau televisi dalam hal bagaimana televisi menggunakan fungsinya untuk kepentingan masyarakat luas. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.